social proof atau bukti sosial yang sering disebut sebagai naluri kelompok yang membuat kita baru akan merasa bertingkah laku dengan benar ketika bersikap sama seperti orang lain. Halo, saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan membahas social proof atau bukti sosial. Tapi sebelum mengikuti videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Pada saat kita sedang dalam perjalanan ke sebuah konser, ketika berada di sebuah persimpangan jalan, kita berpapasan dengan sekelompok orang yang semuanya sedang memandang ke langit. Tanpa berpikir sama sekali, kita juga akan ikut menoleh ke atas. Mengapa? Karena bukti sosial, social proof. Di tengah-tengah konser, ketika sang gitaris mempertontonkan kepiawaiannya, ada seorang penonton yang mulai bertepuk tangan. Dan tiba-tiba semua orang di dalam ruangan pun akan segera mengikutinya. Begitu juga dengan kita. Mengapa? Bukti sosial, social proof. Setelah konser, ceritanya kita bergegas menuju penitipan tas untuk mengambil tas milik kita. Di situ kita memperhatikan bagaimana orang-orang yang antri berada di depan kita pada menaruh koin di atas piring, walaupun secara resmi layanan itu mestinya sudah termasuk dalam harga tiket. Lalu apa yang kita lakukan? Iya, kita kemungkinan besar pun akan ikut memberikan tip. Inilah bukti sosial atau social proof yang sering disebut sebagai naluri kelompok yang membuat kita baru akan merasa bertingkah laku dengan benar ketika bersikap sama seperti orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengikuti gagasan tertentu, kita akan semakin menganggapnya benar, dan semakin banyak orang yang menunjukkan tingkah laku tertentu, akan semakin pantaslah tingkah laku itu di mata banyak orang. Ini tentu saja konyol. Bukti sosial inilah kejahatan di balik terjadinya bubble economy dan kepanikan di pasar modal. Bukti sosial juga terjadi di dunia mode, teknik manajemen, hobi seperti saat booming batu akik, tanaman janda bolong, dan seterusnya. Bukti sosial dapat melumpuhkan keseluruhan budaya, seperti ketika sekte-sekte tertentu melakukan bunuh diri massal. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih manusia bersikap seperti itu? Karena dahulu kala mengikuti orang lain adalah strategi yang bagus untuk bertahan hidup. Bayangkan 50.000 tahun yang lampau ketika kita berjalan di Afrika bersama teman-teman sesama manusia purba, tiba-tiba mereka semua pada melarikan diri. Maka apa yang kita lakukan? Apakah kita akan tetap berdiri sambil menggaruk-garuk kepala dan menimbang-nimbang? Tidak. Kita pasti akan ikut melarikan diri ke belakang teman-teman kita. Baru sesudah itu, ketika kita selamat, kita baru dapat memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi, kita semua adalah keturunan langsung orang-orang yang meniru tingkah laku orang lain. Pola ini sudah sangat berakar dalam diri kita, sehingga kita gunakan sampai sekarang. Bahkan ketika sudah tidak relevan lagi dengan masalah survival atau cara untuk bertahan hidup. Kalau kita perhatikan, sebetulnya acara-acara komedi juga memanfaatkan bukti sosial dengan cara memasukkan rekaman suara tertawa pada saat-saat yang tepat sehingga meyakinkan penonton untuk ikut tertawa bersama. Industri periklanan sangat diuntungkan oleh kelemahan kita dalam hal bukti sosial ini. Hal ini bekerja dengan baik ketika situasinya tidak jelas, seperti memilih di antara beragam merek mobil, produk pembersih, produk kecantikan, dan lain-lain tanpa keuntungan atau kerugian yang jelas. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Bersikaplah skeptis pada saat ada satu perusahaan tampak lebih baik karena paling populer dan produknya terjual paling banyak. Skeptislah. Begitu juga ketika ada seorang tokoh politik atau calon presiden yang sangat populer, ramah tamah, baik hati, dan terkesan sangat peduli, kita mesti lebih skeptis lagi. Karena bisa jadi kita hanya sedang terjangkit oleh bukti sosial. Padahal kenyataannya orang itu sama sekali bukan orang yang terbaik.
Singkatnya, jika ada 200 juta orang mengatakan hal-hal yang bodoh, tetap saja itu hal yang bodoh. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.